Baik, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andre Johan, NIM B11210264. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester aspek hukum dalam bisnis. Ya, kita langsung saja ke yang pertama. Nomor 1. A. Transaksi seperti ini ada customer ingin mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank dengan jaminan berjenis gadai, dan saya sebagai kreditur bank akan melakukan pembebanan jaminan pada transaksi tersebut. Lalu pihak yang terlibat dalam transaksi ini yaitu kreditur dan debitur atau customers. B. Jaminan yang dipilih adalah jaminan kebendaan jenis gadai. C. Karena sistem gadai tidak membutuhkan waktu lama alias cepat, uang lebih cepat cair dan barang tidak akan hilang sampai debitur melunasi utangnya. D. Objek jaminan adalah motor dengan surat kepemilikan atau BPKB yang akan disimpan oleh kreditur. Kemudian setelah itu debitur dan kreditur akan menandatangani dokumen perjanjian peminjaman dan dokumen penyerahan jaminan. Setelah ditandatangani, barulah kreditur akan mencairkan uangnya kepada debitur dan juga mengingatkan waktu tempo utang yang harus dibayar oleh debitur per bulannya. Lanjut, nomor 3. A. Judul berita perkembangan kasus sengketa tol Desari Tommy Soeharto versus pemerintah. B. Tanggal dipublikasikan 4 Oktober 2021. C. Sumber berita dari kabar24.business.com. Nanti saya sertakan linknya di bawah di deskripsi video. Lalu E. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyidangkan perkara sengketa pembangunan jalan tol Depok Antasari pada hari Senin 4 Oktober 2021. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar 56,7 miliar karena bangunan miliknya tergusur. Dalam kasus ini, Tommy menunjuk 5 yang tergugat dalam perkara tersebut, yaitu Kementerian ATR atau BPN DKI Jakarta, Kementerian PUPR, CEKI, Kepala PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok Jakarta, Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, Pemerintah RI, CEKI, Kementerian Keuangan, CEKI, KPP Pratama Jakarta Cilandak, dan PT Girder Indonesia. Menurut saya, kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan jalur hukum pengadilan atau litigasi. Mengapa harus secara litigasi? Karena perkara ini sangat serius, menyangkut bangunan yang tergusur tanpa seizin yang bersangkutan atas penggugat Tommy Soeharto dengan pihak yang pemerintah yang harus membayar ganti rugi terkait sengketa pembangunan jalan tol Depok Antasari. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4A. Judul paper yang telah ditentukan yaitu putusan PKPU yang ditetapkan pada Kresna Live. Alasan memilih judul tersebut karena supaya para pembaca tahu tentang inti dari permasalahan yang terjadi pada kasus ini. B. Prosedur pengajuan kepailitan diatur dalam pasal 6 sampai 10 Undang-Undang KPKPU. Kemudian mengenai prosedur upaya hukum setelah putusan dijatuhkan diatur dalam pasal 11 sampai 14 Undang-Undang KPKPU sebagai berikut. Pemohon pernyataan pilot diajukan kepada ketua pengadilan. Panitera asisten hakim mendaftarkan permohonan pernyataan pilot pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal dan pendaftaran sama. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pilot bagi institusi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang KPKPU jika dilakukan tidak sesuai dengan ayat-ayat tersebut. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Pengadilan mempelajari pemohonan
pemohon dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan penyataan pilot dilaksanakan dalam waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal pemohonan didaftarkan. Atas pemohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal pemohon didaftarkan. C. Beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar pengajuan PKPU baik debitur maupun kreditur, yaitu utang telah masuk bahkan melebihi jatuh tempo sehingga bisa ditagih, tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atas utang tersebut. Debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Artinya pengajuan PKPU dapat dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur apabila utang yang dimiliki debitur tak hanya bersumber dari satu kreditur saja, tetapi dua atau lebih kreditur. Kreditur merupakan kreditur konkuren, yakni pemberi pinjaman atau utang tanpa menggunakan jaminan, utang piutang yang terjalin tanpa adanya jaminan tentuannya, mengandalkan kepercayaan terhadap karakter dan etika debitur dalam membayar kewajibannya tepat waktu sesuai yang telah disepakati bersama. Jika di kemudian hari terjadi masalah gagal bayar atau wan prestasi oleh debitur. Oke. D. Debiturnya yaitu perusahaan Kresna Life dan krediturnya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. E. Yang terakhir, E. Peran dan kontribusi saya dalam diskusi kelompok ini adalah sebagai pencari sumber-sumber dari internet terkait profil Kresna Life yang nantinya akan dibuat dengan kata-kata sendiri dalam menyusun papernya. Baik, begitu jawaban dari ulangan akhir semester ini untuk secara lisan. Terima kasih dan sampai jumpa.